Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan soal pilihan ganda secara manual. Karena nanti mungkin di tutorial-tutorial selanjutnya akan memasukkan soal pilihan ganda secara langsung dari file Microsoft Word, dari file Notepad, atau dari file-file yang lainnya. Tapi di sini akan diajarkan bagaimana secara manual terlebih dahulu. Seperti biasa, Bapak dan Ibu masuk ke e-learning FKIP Unpas, kemudian di sini masukkan username dan password seperti biasa. Setelah masuk, kemudian nanti Bapak dan Ibu masuk ke kelas Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu klik di posisi mana yang akan dimasukkan soal bentuk pilihan ganda. Jadi Bapak dan Ibu silahkan, tergantung kreasi Bapak dan Ibu, apakah nanti di pertemuan 8 semuanya dengan soalnya, atau nanti ini topik 2 kita edit menjadi soal evaluasi dan lain sebagainya, silahkan. Atau mungkin tiap pertemuan ada yang ada evaluasinya atau ada yang tidak. Silahkan, itu tergantung keinginan Bapak dan Ibu, namun ini apabila Bapak Ibu perlu nanti bisa untuk memasukkannya. Klik di pertemuan 8, saya contohkan di pertemuan 8. Kemudian setelah itu hidupkan mode ubah. Kemudian nanti kita akan scroll ke bawah. Kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Nah, di sini yang Bapak Ibu pilih, ini ada beberapa. Yang Bapak Ibu pilih adalah kuis. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik tambah. Kemudian di sini kita tuliskan contohnya soal pilihan ganda mata kuliah, dituliskan contohnya pedagogik, kemudian hari garis miring tanggalnya, evaluasinya mau kapan, hari tanggal contohnya hari Rabu 25 Maret 2020. Kemudian setelah itu waktunya, contohnya di sini 09.00 sampai dengan 11.30. Nah, kemudian ini jangan lupa untuk ditampilkan di halaman depan. Kemudian timingnya ini jangan lupa Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan atur timingnya, yaitu dia bisa mulainya, ini sudah terlewat Bapak Ibu ya, ini 15 sampai 16.30. Nah, ini 25 Maret. Kemudian nanti di sininya diatur jam 15 sampai 16, jam 15.00, kemudian sampai jam kuis diakhirinya itu jam 16.30. Kemudian di sini waktunya 60 menit. Nah, berarti nanti mereka bisa masuk jam 5.15, pokoknya dimulainya jam 15.00. Kalau di sini dilihat rentang waktunya ini 90 menit, sedangkan waktunya itu adalah 60 menit. Berarti mereka nanti bisa masuk 15 karena dengan rentang waktu 60 menit ini bisa mulai dari sana. Jadi ketika mereka masuk 15.15, maka mereka akan berakhir 16.15. Jadi itu sudah by system. Atau kalau ininya 90 menit berarti pas seperti itu. Agar soal nanti tidak bocor, alangkah lebih baiknya waktu time limit dengan waktu di sini yang diatur itu sama, sehingga nanti dimulainya itu hanya jam 15 saja. Seperti itu. Kemudian nilai di sini jangan lupa, ini tidak terbatasnya hanya satu kali. Jadi mereka tidak coba-coba terus. Jadi kalau di sini tidak terbatas, soal pilihan ganda mereka coba, nanti nilainya akan menjadi lebih besar. Kemudian layoutnya, nah ini layout, ini untuk memudahkan contohnya agar tiap pertanyaan muncul satu persatu, bisa every question. Jadi satu halaman itu adalah satu soal. Tapi kalau lebih dari satu, inginnya satu halaman itu bisa 2 soal, boleh. Kemudian di sini review option, ini pilihan, silahkan Bapak Ibu. Apabila Bapak dan Ibu menginginkan bahwa mahasiswa itu bisa melihat jawaban benar, maka silahkan diklik jawaban benar.
Apabila Bapak dan Ibu tidak menginginkan mahasiswa melihat jawaban benar, maka ininya yang jawaban benarnya ini kita jangan centang. Seperti itu. Supaya mereka tidak bisa melihat jawaban yang benar. Contohnya seperti itu. Kalau soal pilihan ganda, nanti semuanya akan diperiksa oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak usah susah lagi. Kemudian bisa juga memasukkan password apabila Bapak dan Ibu menginginkan ketika mereka masuk itu menggunakan password. Jadi ini untuk mengakomodir kalau tidak menggunakan sistem waktu, bisa seperti itu. Tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah semuanya, nah ini kalau ada feedback dan lain sebagainya, ketika benar dia ada kata-kata apa dan lain sebagainya, itu dipersilahkan. Kalau hanya untuk kuis biasa, saya contohkan di sini record audio. Nah, contohnya selamat Anda benar. Nah, kemudian saya stop, kemudian saya attachment, masukkan ke sini. Jadi ketika mereka menjawab dengan benar, maka akan ada kata-kata seperti ini. Contohnya selamat Anda benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Kita delete saja kalau tidak mau menggunakan. Kemudian setelah itu klik simpan dan tampilkan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, nanti akan ada muncul informasi, percobaan yang diperbolehkan hanya satu, kuis tidak akan tersedia sampai hari Rabu 25 Maret 2020 jam 15. Kemudian kuis akan ditutup, pilihan ganda akan ditutup 25 Maret 2020 jam 16.30. Waktunya itu adalah 1 jam 30 menit. Nah, untuk memasukkan kuis, sebenarnya ini bisa menggunakan file Word kemudian atau file-file yang lainnya. Akan tetapi untuk tutorial kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara memasukkan secara manual. Akan tetapi yang manual ini untuk soal yang banyak, contohnya ada 100 soal, 200 soal, itu akan sangat kesusahan. Nah, tapi kali ini kita akan manual dulu. Contohnya hanya ada 2 soal. Klik edit quiz. Kemudian setelah itu di sini nilai tertingginya berapa. Kalau memang mau 100 silahkan 100. Kemudian nanti di sini add new question. Nah, pilihannya Bapak Ibu di sini adalah pilihan ganda. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda. Klik pilihan ganda, kemudian klik tambah. Nah, ini soal yang pertama, nomor soal, contohnya soal 1. Ini sebenarnya tidak berarti bahwa soal nomor 1 akan muncul pertama kali, karena nanti kita akan acak. Jadi di antara siswa yang satu mungkin dia soal nomor 1, di siswa yang kedua mungkin dia soal nomor 10, atau bahkan soal tersebut tidak muncul. Contohnya seperti ini, apabila kita menginginkan soal yang keluar hanya 50 dan di bank soal kita punya 100, maka itu soal akan keluar masuk. Bisa saja yang satu dengan yang lainnya itu ada soal yang berbeda. Contohkan, ibu kota Jawa Barat adalah titik-titik. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan gambar supaya lebih jelas, nanti bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Seperti biasa gambar. Kita coba Kota Bandung. Kemudian nanti kita pilih image Kota Bandung, ikonnya nah ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dalam soal itu ketika gambar itu memang perlu, tapi saya kira kalau untuk soal ini sebenarnya gambar tidak perlu, tapi Bapak Ibu supaya tahu bagaimana cara memasukkan gambar. Nah, kemudian di sini klik upload file, kemudian klik choose file, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih gambar yang tadi sudah kita download, kemudian klik upload file, kemudian di sininya save image. Nah, ini jangan lupa deskripsinya tidak perlu. Kemudian ini kalau terlalu besar kita 200 saja, kemudian save image. Nah, nanti ini akan ada muncul seperti ini. Kemudian jawaban hanya 1. Kalau memang lebih dari 1 silahkan. Kalau pilihan ganda di kita itu hanya 1. Pilihannya apa? Apakah huruf kecil untuk menomori pilihannya atau yang besar. Nah, contohnya 1 ini Bandung,
Ketika jawaban Bandung, maka nilai ini adalah 100 Bapak Ibu. Kemudian contohnya 2 Semarang, ini tidak ada. Kemudian pilihan 3 contohnya Majalengka. Pilihan 4 contohnya Surabaya. Kemudian pilihan 5 contohnya Medan. Nah, kalau sudah mengisi Bapak Ibu, di sini umpan baliknya tidak usah. Kemudian untuk penaltinya, kalau dia salah, ini di penalti untuk setiap percobaan yang tidak benar. Ini adalah untuk setiap percobaan yang tidak benar. Jadi ini 0 saja, kita tidak ada penalti. Jadi kalau salah ya udah, tidak mengurangi nilai. Nah, ini contoh dari umpan balik. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, klik simpan perubahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti di sini kocok pertanyaan. Ketika diklik kocok pertanyaan, nanti akan berubah soal, dan itu akan yang satu jadi nomor 10, 10 nomor 1, dan juga dikocok jawaban. Jadi di sini nomor 1 pilihan A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Jadi kalau di sini nomor 1 sama dengan nomor 30 di teman yang satunya, nanti pilihannya pun akan berbeda. Seperti itu. Jadi A, B, C-nya itu berbeda walaupun soalnya itu sama antara nomor 1 dengan nomor 30. Jadi yang dikocok itu adalah nomor soal dan pilihan jawaban. Nah, Bapak Ibu di sini harus hati-hati, kita akan membuat grading untuk penilaian. Nanti kalau di sini nilai tertinggi 100 dan ini hanya ada satu soal, berarti setiap satu soal menjawab benar dia nilainya 100. Atau kalau dihubungkan dengan IPK, kalau dia IPK 4, ininya sistemnya 4, kemudian nanti berarti di sini nilai maksimalnya itu adalah 4. Karena dia hanya ada satu soal. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah tersimpan, kita klik simpan. Kita masuk ke soal pilihan ganda di sini. Nanti Bapak Ibu di sini bisa klik preview. Nanti tampilannya akan seperti apa. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Waktu mengerjakan kuis adalah 1 jam 30 menit. Di sini waktu mulainya jam segini, kemudian klik start. Setelah diklik start, nanti akan muncul seperti ini. Ibu kota Jawa Barat adalah, jadi pilihannya seperti ini. Kemudian mereka akan menjawab, contohnya Bandung. Kemudian klik finish. Nah, kemudian setelah itu mereka harus klik submit and all finish. Nah, ini jawaban benarnya muncul. Jawaban benarnya adalah E. Mungkin sekian Bapak Ibu cara memasukkan soal pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda itu nanti rekap penilaiannya akan muncul di Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak usah untuk memeriksa lagi karena soal pilihan ganda itu langsung diperiksa oleh sistem. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.